Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Mahdi, sedaya panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin, para rawuh, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utama monggo kula panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Allah kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bermuajah kembali dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Mudah-mudahan perkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, diberikan juga pada kita barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Dan adapun panjenengan yang rawuh di majelis ini, itu tanda bahwa masa depan panjenengan akan dibaikkan oleh Allah. Sabda Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah direncanakan agar hidupnya baik, yufaqihu fiddin, maka mereka terus menerus dijadikan oleh Allah faqih dalam ilmu agama. Yang digunakan di situ yufaqihu, fiilnya fiil mudhari, penandanya ada huruf ya. Itu berarti orang yang berusaha untuk faqih niku wong ngaji. Adapun hasilnya mbuh wong iku paham napa mboten, niku nomor kali, sing penting berangkat ngaji. Makanya yang dirancang hidupnya baik yufaqihu, yang terus-menerus menuntut ilmu. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya benar-benar dijadikan oleh Allah fid dunya bis sa'adah wa fil akhirati bil jannah wan najata minan nar. Di dunia diberikan bahagia, di akhirat dimasukkan surga, dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga salawat kita menandai cinta kita kepada beliau. Dengan itu kita berharap semoga diakui sebagai umatnya, bangkit bersamanya sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberikan minuman telaga haud, dan yang paling kita harapkan ada nama kita di rombongan Rasulullah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan tema kajian kita Jebakan Langit. Panjenengan sudah saya anggap khatam buku yang pertama. Sawangan ngeten niki alumni kuliah Jebakan Langit. Kira-kira pinten semester begini kok. Ada 17 yang sudah kita selesaikan. Di antaranya terjebak sumpah. Orang yang tersumpah membersamai pelaku maksiat, merasa bisa tanpa melibatkan Allah, bangun kesiangan alias karipan atau kerinan atau bangkong. Orang yang berikutnya cerita mimpi. Nek gak ngerti tentang ilmunya mimpi, sebaiknya jangan cerita mimpi. Berikutnya adalah orang yang terjebak ain. Ain itu benar adanya. Dan kata Rasulullah, kalau ada dari umatku ini yang mendahului dari jadwal antrian kematiannya, itu karena ain. Maka hati-hati panjenengan kalau dapat pujian, sebaiknya segera ucapkan Masya Allah, tabarakallah, atau Masya Allah la quwata illa billah.
Kemudian orang yang tidak pernah istikharah, mele-mele dhewe hasile getun-getun dhewe. Ndolek bojo mele-mele dhewe, njaluk-njaluk cerai dhewe. Kaya artis-artis luar negeri. Nek artis Indonesia mboten, maksudnya mboten. Yang berikutnya adalah orang yang tidak memanfaatkan perlindungan dari Allah. Padahal siapa yang mau berlindung, Allah melindunginya. Fitur perlindungannya bismillahirrahmanirrahim masmisyain fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, sebanyak 3 kali setelah subuh, sebelum duha. Kemudian orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Yang ke-13, menteror dengan utang. Nah, ini yang paling banyak tersinggung. Saya ngaji di mana-mana itu kalau jebakan langit temanya la tuhifu anfusikum ba'da umniha. Iku akeh sing dilu. Jangan kalian membuat hidup kalian sumpek padahal Allah telah mengamankan hidup kalian. Wa makana dzalika ya Rasulullah. Yang seperti itu amalan apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab ad-dainu, utang. Terus wong-wong diingklu. Kejabot yang mriki. Kalau wasnat yang mriki tetep ndangak, berarti gak duwe utang. Amin amin, itu berarti pengharapan. Nah, alhamdulillah wis asli wis gak duwe utang ya, alhamdulillah. Yang ke-14, lemah hati. Nah, kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka. Kalian itu sebaiknya fokus kepada hal-hal yang bermanfaat untuk hidupmu. Wala ta'jiz, dan jangan miliki pribadi yang lemah. Hidup ini boleh tidak linier. Memang banyak yang tidak seperti yang kita inginkan. Tapi itulah seninya hidup. Mboten napa-napa, apa yang kita harapkan tidak tercapai, tapi Allah akan memberi yang lebih baik sepanjang panjenengan sabar dan husnudzon kepada Allah. Yang ke-15, menutup jalannya rizki. 16, tidak mau berhijrah. Hijrah dalam arti memperbaiki perilaku, insighalu bi islahin nafsi, yaitu memperbaiki diri terus-menerus. Yang ke-17, salah paham terhadap musibah. Nah, adapun yang sudah masuk pada buku berikutnya, orang yang kecewa karena perfeksionis. Juga yang sudah kita terangkan, di antaranya yang sudah kita terangkan, kula lirik malih, kalau ada orang yang tergesa-gesa, bahasa Inggrisnya gesusu, okay, itu bisa membuat hidup ruwet. Karena dirancang perjalanan mestinya butuh waktu 30 menit, dia 20 menit baru berangkat, berarti napa? Rencananya ngebut nih. Ternyata sampai tujuan gak sido, 20 menit malah 20 menit punjul telung dino. Sebab sing telung dino kudu dirawat nduk puskesmas. Nah, kemudian yang berikutnya berarti 18, 19, 20-nya adalah orang yang pamer kesuksesan. Nah, ada nikmat yang harus disimpan dan ada nikmat yang boleh disampaikan. Nah, yang dimaksud di sini adalah menyampaikan nikmat yang harusnya disimpan. Nah, kenapa? Sebab barang siapa yang diberikan oleh Allah nikmat, maka atasnya bersemi hati-hati yang punya dengki. Maksudnya sampean gak ngundang wong iri, gak ngundang wong dengki, gara-gara sampean update status kesuksesan, update status rezeki-rezeki, tapi wong gak tahu sampean kei, gak tahu sampean sedekoi, malah kemudian dia berpikir yang jelek tentang panjenengan. Hadirin para rawuh, sekarang yang ke-21. Berarti sudah masuk buku 2. Bukunya sedang dicetak. Buku 1 ini karena banyak yang minta, ini sedang dicetak ulang dan diperbaiki. Tulisan Arabnya mboten seruwet ini, nanti bisa lebih bagus. Tapi sekarang sudah habis kalau yang versi ini. Apa itu yang ke-21? Panjenengan bisa lihat dalilnya Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Sebagaimana panjenengan pun apal daya
termasuk orang yang kena jebakan langit, kalau dia berlaku, bertindak, berkata tidak punya dasar ilmu. Bu, asik melek. Dulu tahun 60-an ada presiden namanya Mao Zedong. Nek ningali jenenge jelas mboten tiyang gerabakan nih. Mboten tiyang tulangan. Kira-kira tiyang pundi niku? Oh nggih. Dia mengamati rakyatnya itu beberapa kali panen tidak sukses. Apa yang jadi tertuduh? Tanpa penelitian dia menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab ini kelihatannya manuk emprit. Napa? Manuk emprit. Mergo nek mantun tanem terus bersemi isen-isen mulai ide panen manuk emprit niku kathah. Akhirnya napa? Dibuat oleh dia pamflet-pamflet undang-undang cara mriki semacam dekrit ngoten supaya seluruh rakyat Cina berburu manuk emprit. Sampeyan semer manuk emprit? Manuk emprit. Burung pipit. Bener, Pak. Dipersenjatai, tembaki sampai entek, susuan niku diorak-arik, ndoke dibuaki. Yang terbang itu ditabui genderang. Jadi menclok rono ditabuh, menclok rono ditabuh, akhirnya pegel roto mati. Habis, benar-benar tidak ada burung pipit itu. Ternyata musim tanam dimulai. Berikutnya ditunggulah waktu musim panen. Alhasil justru ketika burung-burung pipit itu dihabiskan, yang terjadi semua yang menanam padi gagal panen, total entek. Dan rakyatnya mengalami kelaparan, diduga yang mati itu sampai 5.000 lebih. Itu viral itu. Mateni manuk emprit, malah sing mati menungsoni. Viral niku. Nate pireng berita ngoten-ngoten niku jenengan. Wah, jenengan niku Listi Kejora mau napa sih? Nate nggih. Nggih sakniki niki. Seneng kula jamaah mriki niki. Bener, Pak. Ternyata itu gagal panen, semua masyarakatnya sampai kelaparan, banyak sekali korban yang mati. Maka kemudian baru dianalisa. Setelah terjadi baru dianalisa. Masukkan laboratorium, burung pipit itu sebenarnya makan apa. Ternyata di temboloknya itu ditemukan burung pipit itu. Sekian persennya itu adalah ulat. Jadi ulat yang biasanya makan padi itu dimakan oleh burung pipit. Nah, ketika ulat itu tidak ada yang makan, maka populasinya meledak. Akibatnya, nah begini, kalau yang jadi hama itu burung pipit atau manuk emprit, ambek manuk emprit, wonge sing tani niki, sing nandur niku dingai. Soale manuk emprit mboten beto glansing, lak ngoten sih. Manuk emprit mboten beto glansing, sik dingai, Pak. Tapi kalau hamanya itu ulat belum berbuah sudah habis dipotongi, diketoki sampai ular-ular niku. Makanya belum sempat berbuah, belum sempat berbentuk padi sudah mati. Nah, kalau burung pipit sudah berbentuk padi dimakan. Sebagiannya masih disisakan. Sebagiannya memang berkurang tapi sebagiannya disisakan. Tapi lek sing hama niku napa? Hama ular dan sejenisnya termasuk walang-walangan itu habis sebelum jadi padi. Makanya kalau panjenengan saya ini hati-hati lek bertindak niku contoh, kepingin sukses malah bangkrut.
Contoh yang lain, Perang Dunia II itu di Eropa ditemukan zat, di mana zat ini kalau ditempelkan pada sesuatu, maka benda itu menjadi bercahaya di tempat gelap. Nah, jadi tren Pak. Asalnya itu kan digunakan untuk arlojinya tentara, supaya kalau perang ini angkanya pandome sak detikane niku bercahaya, sehingga kalau tempatnya gelap tetap bisa melihat jam. Tujuannya itu. Tapi kemudian setelah radium ini dibuat dalam jumlah besar, apa yang terjadi? Banyak anak-anak muda, perempuan-perempuan menjadikan benda ini, bahan kimia ini sebagai gaya hidup. Jadi dadekno kosmetik ngoten lho. Mengko nang bar lampune remeng-remeng dia bercahaya, dikira itu keren. Berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, banyak yang terkena kanker tulang, kanker kulit, sampai rahangnya itu jatuh. Pak. Jadi mangan kacang itu cetak sing pedet niku bukan kacange, tapi rahangnya yang putus. Nah, itu termasuk berbuat, bertindak yang tanpa ilmu ya kayak gitu. Makanya ini baru urusan dunia ini, belum urusan akhirat. Urusan akhirat kapan-kapan dibahas fikihnya. Cuman di zaman Rasulullah itu ada orang yang berfatwa dengan tidak menggunakan ilmu. Kapan tuh kejadiannya? Ya ada di antara sahabat, di tengah perjalanan itu dia tertimpa batu, ada luka di kepala. Begitu istirahat di tengah perjalanan itu dia mimpi basah. Berarti kan harus bersuci, kalau mau sholat kan harus bersuci. Maka dia bertanya kepada orang-orang yang di sana, ya apa rek ngene iki rek, mau nggo bahasa tulangan iki. Ya apa ngene iki, kira-kira aku lho oleh tayamum tak gak ngene. Apa kudu mandi besar sebagaimana mestinya? Wah, yang ada di sana itu jawabnya ngeten. Kami tidak mendapati keringanan untuk kamu. Ngoten, Pak. Sing ono nduk kono lho. Kami tidak dapat ini keringanan untuk kamu karena kamu mudah mendapatkan air. Berarti adus mandi Pak, setelah mandi kejang-kejang mati. Dilaporkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh mereka telah membunuhnya. Kenapa nih? Gara-gara mboten paham ilmu agama, orang yang mestinya tidak perlu mati niku mati gara-gara mandi besar. Padahal Rasulullah mengatakan mestinya cukup bagi dia dalam keadaan seperti itu bertayamum. Loh, ya napa nih? Jadi ilmu niku luar biasa. Kalau tidak dipahami, ya, bisa jadi risiko. Sampai risiko mati loh. Fikih itu berisiko mati. Dan itu ada di zaman Rasulullah. Coba, Rasulullah masih hidup. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau kamu nggak ngerti kenapa nggak tanya? Itu dengan nada tinggi. Nah, ini para rawuh. Ilmu itu penting, maka anak-anak kita jenengan paringi pirsa, aja sampai berhenti menuntut ilmu. Karena hidup itu kan disik-disikan ambek ilmu, disik endi ambek perkara ngoten lho. Kalau masalah itu datang, ya, masalah datang setelah punya ilmu, wis niki perkarane tapi niki ilmu. Duwe ilmu perkarane teko. Gampang diselesaikan sebab sudah punya ilmu. Sing gawat niku ngeten lho, perkara iki teko ilmune dereng teko. Sementara resiko-resiko sudah ditanggung, seperti halnya jebakan langit yang pertama misalnya tentang sumpah. Dia sudah kadung terkena dampaknya sumpah, 25 tahun kemudian baru ngerti bahwa sumpah itu punya dampak seperti itu. Hidupnya sudah kadung ruwet ngoten lho. Itu yang bahaya. Makanya ilmu niku penting. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, itu yang ke-21. Kasih melek. Ngaji gamo-gamoan niku nggih. Sing penting niku saged diamalkan. Sebab nek kepengin ngaji abot lho nduk kampus. Lah nek ngaji ngeten niki menghindari kata adalah. Bedane kampus kali masjid lah ngoten. Nek teng masjid niku berupaya mboten kakean definisi ngoten Ustaz. Mboten kakean adalah nek.
Katik ngaji nang adalah waduh niku sing dijak ngaji malah ngantuk niku. Oh, dikira wong kuliah awak dhewe ngoten. Tapi nek teng kampus niku kudu adalah. Ini adalah ngoten. Pun ditutupno. Apa yang bisa membuat hidup seseorang menjadi rumit walaupun bukan dosa? Sebagaimana halnya tadi orang yang tidak berilmu. Yang berikutnya 22 bukan dosa tapi bisa membuat hidup sulit. Panjenengan bisa cek dasar hukumnya surat ke-42, surat Asy-Syura ayat 27. Yaitu tentang orang yang hidupnya terjebak gengsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghau fil ardi walaki yanzilu biqadarin ma yasha. Dan jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, jika Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, la baghau fil ardi, kebanyakan manusia itu la baghau itu berlebih-lebihan. Napa? Nek basa mrikine napa? Berlaku secara kebacut. Napa niku? Secara kebacut iki napa? Nggih melewati batas. Tiang niku sakjane nek purun urip sesuai kebutuhan niku mboten larang kok urip niku. Sing gare urip larang niku para rawuh. Nek katik kenek gengsi niku. Makanya sama nek tumbas nopo-nopo pertanyaannya ngeten. Ini fungsinya apa? Bukan untuk gengsinya, tapi fungsinya. Karena orang itu kalau sudah terjebak gengsi, wah mahal ini gaya hidup ini. Itu namanya gaya hidup. Terus kena gengsi ini larang. Arloji sudah 1.000 kali 6 juta niku beda nopo nih? Beda gengsi ini. Kalau fungsinya sama-sama untuk melihat ukuran waktu. Oh, dadi nek jam iku larang bergeraknya lebih cepat, gak mau kesalip jam yang murah. Malah dikira jam rusak kecepetan niku. Jam piro iki? Misalnya jam 6:04. Terus jamku 6:30 gak rusak jammu, ngoten tambah. Padahal jam larang 6 juta dikira rusak. Karena fungsinya sama, yang penting fungsi. Saya itu mendapati orang-orang yang hidup tersuruk-suruk, kejungkel-jungkel niki gara-gara ngetutno gengsi ngoten. Makanya kalau ngomong hati-hati betul. Sampai supaya saya itu tidak berubah. Jare arek-arek niku software napa sing diinstal niku, software instalane software kehidupan saya itu. Kula niku njaga, Pak. Sampai kelasnya hobi, makanan dan lain sebagainya itu kula jaga supaya mboten munjuk. Nggih sewu, mungkin bisa saja ndak cocok dengan panjenengan. Cuman kula niku ngeten. Kula kan sering ngaji di kantor-kantor besar. Di mana kantor-kantor besar itu punya supir. Nah, kula niku kebiasaan berangkat sendiri. Sebab napa estimasi waktu. Engko teko kene mrene ngoten. Nek dijemput sopir tambah mulai dhisik kan ngoten nah. Baru berangkat malih. Nek ngeten iki saged pindah-pindah. Sering juga pulang dari kegiatan pengajian niku dienggokno nggih depot-depot besar atau restoran-restoran. Kalau saya dibelokkan ke restoran yang mahal, niku kula biasanya tanglet ngeten, Pak niki sing kepingin mriki sampean apa sampean niki ndolekno kula. Judulnya kan masakan Korea, ngoten niku nggih. Wah, iki masakan larang-larang iki. Nggih, damel jenengan Ustaz. Waduh nek ngoten nggih, misal ndugu Surabaya, enten kebon pring, enten napa-napa niku. Kula ngenten. Geser mawon nggih. Terus mawon ngilen. Mungkin teng kriyan niku lho kathah. Jangan-jangan lodeh mawon. Jangan-jangan lodeh. Ini para rawuh, awal khalqa saya ingin menjaga supaya
setelane urip kula niku mboten berubah. Kula kuwatir nek kebiasaan mangan nduk panggonan-panggonan larang, terus ilat niki dadi rusak. Cita rasa ini lho, Bu. Mengko dituki bojo pasakan. Sing dipikir masakan kok ngene, gak kayak sing wingi niku sing bahaya. Nggih. Saestu niku. Demi supaya apa? Supaya saya tidak terseret-seret gengsi ngoten niku. Saestu. Karena itu berbahaya. Kula nggih sering, Pak. Mewakili mungkin majelis, mungkin apa kegiatan kampus dan lain-lain dalam rangka apa? Pelatihan. Diinapkan di hotel. Sampai nggih mungkin nggih sering. Nah, biasanya di hotel itu ada bathtub. Niki lho damel mandi sing saged ngleset-ngleset napa? Nggih. Nggih, niku namine nggih. Leres nggih. Ngoten niku Pak, kanca-kanca biasanya. Ustaz, coba gantian kok, mari aku sampean. Lah apa? Kan enak diputer angete ngono disetel. Jadi sampean gak kedinginan jare. Wis mboten Ustaz. Kadang-kadang di majelis tablek kayak napa pelatihan ngoten-ngoten niku. Pun sampean mawon. Lho apa? Gak apa-apa enak Ustaz. Mboten. Mohon ditakoni, nggih kula ngomong akhirnya. Ngene lho. Pertama secara dalil kita itu ndak boleh berlama-lama nduk toilet. Nggih kan? Kalau kita ada hajat ke kamar kecil, toilet atau tempat mandi, sebaiknya kan berdoa setelah itu selesai kebutuhan kan keluar. Oh lah opo turu nduk kono suwe-suwe lah. Kum-kum kono iku lah opo? Gak sesuai dalil. Sing pertama. Yang kedua, lah iki engko nek rasane enak nduk kono, engko mule mikir bongkar jeding. Wah sakjane dikai kaya kono iku dadi enak rek. Niku nggih niku garen duwe utang nang galangan ning ngoten niku. Nggih, Bu. Mongkane hati-hati niku. Saestu. Wong kula niku suwe-suwe ngilo nduk kacane toilet sing apik ngoten mawon mboten purun kok. Lah napa? Lah mergo kaca kula niku kaca pecah tak solasi. Kaca pecah karek separo kula solasi pengen jeding. Sebab napa? Wong fungsine niku supaya gawe ndelok ngono ae ben iki rambut iki apa wis lurus apa urung kan ngoten. Oh, mari ngono mripates bersih apa urung kan ngoten. Ah mengko dipik-pik malah coba jeding ae. Mangkane gak tau wong pinter-pinter gak kober nulis buku. Mergo napa sapa jeding ae. Gara-gara jedinge kapiken, kena jebakan langit. Makanya nggak hati-hati, hidup itu yang penting fungsi, nggak perlu gengsi-gengsi. Kalau teng kampus nih, sing sering nih nek makan siang nih, nggih gembul mahasiswa, yang harganya 8.000, 10.000. Sing gengsi ini dur Pak, mboten purun, medal Pak nggak mobil. Kalau sudah keluar, beloknya yang kelasnya depot, niku minimal nggih 35. Padahal nek 35 niku wau didamel nduk kantine gembul arek niku. Itu bisa 3 hari. Ah. Pancen branding, Pak. Itu ilmunya sales ya, ilmunya sales. Sesuatu itu sama zatnya, tapi kalau diletakkan di tempat yang berbeda harganya bisa berbeda. Kopi, sampean kopi 5.000 kepengin kembung nang warung cukup napa niku kecukupan nih duit 5.000. Sakniki pinten kopi teng warung. Tapi lek sampe nang hotel iku iso 30.000 kopi. Apa meneh nang bandara. Saestu. Ngeten. Kula enggak ada kanca, pancen wonge sogeh. Kula dijak. Sat, sekali-kali Sat kepengin ngejak sampean. Kapan sih sampean longgare niku? Ah nek digawe longgar ya iso ae wong. Nggih Sat. Pengen ngejak sampean jalan-jalan. Oh ya wis. Kalau kosongi waktu berangkat. Menika alun-alun terminal Mojokerto ngetan. Sebelah kidul dalan niku enten lesehan. Mantun ngoten kula niku ditawani, Pak. Adabnya orang kalau dibosi niku pilih sing murah apa pilih sing larang? Ndak sampean iki. Wah, pompong.
Namanya juga sopan santunnya orang dibosi, Pak. Sudah tahu dibosi, nggih. Kula milih sing murah, karep kula. Sehingga kita saya disodori, Ustaz, ngedon apa? Kula delok. Oh, si Kiai. Mujair bakar Kiai mbek anu, cah kangkung. Prasa kula niku pun sing paling sederhana. Bareng pun wayahe napa bayar kula lirik. Kula cideki, krik 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 krik. Kula lirik. Cah kangkung itu tahun 2004 loh nggih. Tahun 2004 cah kangkung 14.000 tahun 2004. Kula batin ngene, wah nek cah kangkung 14.000 dhuwit 14.000 digawe cah kangkung nggo omah iso ngurus barang iki. Apa sih yang berbeda dari cah kangkung niku coba? Iki karena tempat mawon. Makane kula panjenengan sedaya niku nek terjebak biaya hidup kita bisa murah asalkan fungsi. Tapi lek kena gaya hidup, kena gengsi niki gak ada nublek. Padahal kata Allah hidup itu ada takarannya. Walaki yunazilu biqadari ma yasha. Padahal Allah itu menakar seseorang. Kadang-kadang misalnya ya uang sak tulangan ini ditakar angka 500 misalnya, mungkin 500 juta misalnya. Angka ini ditakar segitu. Enten sing dikekno nduk ngarep. Waktu cilik berjaya. Makne soge, bapakne soge. Ternyata di usianya dia ke-19 ayah ibunya meninggal. Biyen kepomo terus mari ngono turun sampai ndolek digawe dipangan angel. Kan enten ngoten nggih. Ada yang cilikane susah. Begitu masa dia bekerja sukses. Begitu duwe anak nomor 3 mudhun. Tapi jatah takarannya niki nggih sak monten niku. Enten sing ya cilik soro. Zaman anak cilik-cilik soro. Begitu oleh anak gede nah mulai sukses. Enten ngoten niku. Tapi takerane niku pun enten lak ngoten sih. Lah niki lek mboten hati-hati, pas waya berjaya, dintekno nggo gaya hidup. Begitu nanti masa kita butuh, takaran suksesnya sudah habis, ayo atu-atu temen. Makanya hati-hati, nggih. Nek lagi sampean gak ada rezeki banyak, jangan sampai terjebak gaya hidup, terutama rek nom-nom. Wah, kula niku enggak ada kanca niku pakaian mboten purun, Pak. Lek mboten bermerek, kudu enten mereke. Lek mboten enten mereke, gatel. Sumu macem-macem. Oh, pakaian kerasak-kerasak ngene ngoten. Maka pakaiannya itu mahal-mahal. Ngoten niku sampai saniki payune lho dhisik aku. Kula niki 23 wis payu. Maksudnya wis rabi. Ngundekne sampai saniki 43 urung rabi-rabi tak kandhani. Riko iku kakean anu kedukuran merek ta. Ndekno titik merekmu iku. Kula niku malah nek ndamel merek, kula nanti nyoba. Wah, iki dijak rekreasi wong penting rek. Coba tak tuku celana jeans sing empuk, sing larang. Tumbas kula, rasa kula 350.000 pun larang. Menyesuaikan Pak sawangane rek, Ustaz kok melas banget ngene. Nah, kula kan teng pundi-pundi biasane nganggo celana pencak silat niku, sing koloran niku. Cara do apik titik. Ngoten niku mboten bakat Pak melok kula celana apik. Umur 3 minggu lho ilang. Kula takon ambune, "Dik, celana sing irenge kok ya suwe aku gak ketemu ya." "Iya ya, gak ketemu." Bae ana ndek omah ngoro, bae sampean lali. Kula teng ngoro kula tingali. Nggih mboten enten. Oh iya, pancene Gusti Allah gak seneng lek aku kakean pola. Wis cukup kain drila ya awakmu. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Berikutnya yang ke-23. Panjenengan bisa lihat Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kepada kamu sekalian an tu'addul amanati supaya segera untuk menyampaikan amanah-amanah kepada yang berhak. Para rawuh ini sebenarnya ayat diarahkan kemana? Kalau panjenengan melihat tafsirnya itu diarahkan untuk kepentingan pembagian waris. Bu, nun sewu nggih.
Waris itu harta yang tajam dan panas. Kalau lama-lama disimpan, bakar persaudaraan. Saestu. Dan tajam. Tanah waris itu, jangankan sampai setengah meter, nggih. 10 cm saja, itu bisa membuat saudara putus dengan saudaranya yang lain. Makanya hati-hati. Kalau memang orang tua sudah wafat, sebaiknya segera datangkan ahlinya dibagi. Sebab apa? Ada resiko. Kalau tidak segera dibagi, yang terjadi, siapa nanti yang nanggung zakat? Yang kedua, bisa jadi Pak, pos-pos harta itu, seiring perjalanan waktu, itu bisa berubah nilai. Misalnya, ada orang tua, anaknya 3, warisnya ada 3 titik. 1, 2, 3. Seiring waktu, biyen diomong rencana nduk kene, sing iki nduk kene, sing iki nduk kene, ngoten. Ternyata Pak, yang ini dulu diperkirakan paling dekat jalan raya, perubahannya zaman itu yang sana Pak bisa ditembus jadi jalan baru yang lebih lebar, yang sana lebih mahal. Itu nanti semua pengen royokan sing mriko. Bisa begitu. Akhirnya nek cara ngedumen niku mboten bener. Enak awak mulaan ngoten Pak. Nek enten kata-kata niku wis mulai bahaya. Mangkane sing bener niku nggih, jarene wong-wong kuburan gurung teles waris wis dibagi. Harus begitu. Kecuali ada maslahat lain. Nah, itu pembahasannya berbeda. Tapi sebaiknya normalnya waris itu segera dibagi. Panjenengan ini berita yang hari ini sering ditayangkan di Lampung ya, ada satu keluarga 5 orang dibunuh, dimasukkan sapi tank dicor. Coba alasannya apa? Waris. Makanya hati-hati panjenengan urusan waris ini. Demi menjaga persaudaraan sebaiknya justru dibagi lebih awal. Bapak Ibu, tapi nek panjenengan nggih kula elingno, panjenengan durung mati sebaiknya jangan bagi-bagi. Pak, tapi ada hibah. Iya, tapi hibah itu agak membahayakan untuk hari-hari sekarang ini. Kecuali nek yuga panjenengan itu memang ahli agama, Pak. Insya Allah mboten mikiri mendapat. Yang dipikirkan itu baktiku pada orang tua apa. Yang seperti itu jarang. 1000 enten 3 niku bagus niku. Paling nggih nglumpuk teng mriki sing apik-apik niki nggih. Insya Allah. Amin apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Tapi kebanyakan Pak, ya kebanyakan anak-anak yang tidak begitu kuat ilmu agamanya, kurang menghargai orang tua yang tidak memiliki harta. Apa mana mantu, burung barang mesti tambahan. Halo, kok akeh mantu loro ati ngene modele. Was ngeten mawon Ustaz, niki pun kula hibahaken juga kula sing niki, kula sing niki, sing niki. Nanti Pak, begitu sampean dolan nang yogane sampean, tanggapannya anak mantu sing tidak beriman lho nggih, bisa ngomong gini Pak. Ki lho, bapakmu teko lho wis nang sangono cek nang mulih. Wah, loro ati sampean nek ngoten. Coba sampean sugih. Harta belum dibagi. Kerung sampean, bapak greges moro pengen dicoret atau kok ahli waris. Nggih. Wah, ngoten. Kata niku Pak. Ada yang begini. Orang tua punya anak, yang anaknya ini sudah punya anak. Begitu dibagi, belum mati ini sudah dihibah. Kemudian si rumah yang ditempati ini tidak ditempati oleh anaknya, justru cucunya yang dikirim ke situ. Jadi anak ngoten nggih. Jadi siji ambek mbae. Ya Allah Pak, melas mbae niki. Kan ndak punya ikatan batin, tidak ada perasaan hutang budi. Masak lho dhewe-dhewe. Nek ansal panganan dugi njaba kayak bakso apa mie apa niki lho mboten diparingi. Padahal oma niki dulu hasil karyanya siapa? Itu yang nabung mbahnya. Saiki tiba putune lho, mbahe mboten dihargai sama sekali. Ada seperti itu. Wis mangkane mulai ngaji teko kene sing rencana bagi-bagi hibah. San wurungno ae nggih. Nggih, babar arek ngenteni ya. Nek perlu ngene, sampean muni ngene. Pak, sanjange ajenge bagi hibah. Gak, wis entenono kapan-kapan ae. Malah aku jange duwe catatan anyar iki. Napa?
Mengko lek aku mati ya, sepertiga harta iki lebokno Al-Mahdi. Ngoten. Halo? Setuju apa? Sing setuju biasa gak duwe biasa. Sing duwe pikir-pikir waduh. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah nggih. Ini ku wau guyonan mawon tapi nek nggih alhamdulillah. Sebabnya napa malih sesangu niku nggih ya. Hadirin, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menggarisbawahi pertama, nggih, panjenengan jangan berbuat, jangan ikut, jangan derek, apakah itu bisnis, apakah itu pergerakan atau apapun yang panjenengan tidak benar-benar paham di dalamnya. Nah, yang berikutnya, hidup sebaiknya milih fungsi, jangan mikir gengsi. Kejaba lek sampean dhuwit karek nyawuk. Enten Pak, tiyang niku sing dhuwit karek nyawuk. Malah mboten kok berngitung, wong kula nanti disanjangi. Ustaz, kula niku arta niku nek rumiyin pancen kula hitung, nek saniki kula tumpuk tok jare. Kula padakno jare. Kula padakno nggih pun ngoten. Kula sanjangi ngeten kok mboten ditimbang mawon, Bu. Nggih. Nek kelasé panjenengan ngoten wis monggo wis terserah sak karep sampean. Wah, sampean gengsi tinggi wis mboten masalah. Mboten bahayai. Sing bahaya niku wis gak duwe kakean pola. Iso suwe-suwe ngiris stasiun Sidoarjo niku. Yang ke-23, kalau ada orang yang wafat, segeralah bagi warisnya supaya belakang hari tidak menjadi fitnah. Ngoten para rawuh sing saged kula sampaikan, kula mantun niki bergeser pamit dirantos jamaah walimah. Nggih, dirantos jamaah. Nggih dimaklumi mawon penceramah laris nggih napa malih nggih. Nyuwun gunge pangapunten. Billahi fisabilil haq nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat albirru manittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.